Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah Islam dan dunia. Hari ini kita masih ada di tahun 625 Masehi atau bertepatan dengan tahun ketiga hingga keempat Hijriah. 5 peristiwa besar dari dunia Islam. Yang pertama adalah peristiwa Ghazwah Uhud, di mana kali ini kaum Quraisy berhasil mengalahkan kaum muslimin. Yang kedua adalah peristiwa pengusiran Bani Nadir, kelompok Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah tragedi Biru Maunah. Peristiwa yang keempat adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah radhiyallahu anha. Dan peristiwa yang terakhir adalah lahirnya cucu tercinta Rasulullah SAW, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. 4 peristiwa besar yang datang dari luar dunia Islam, masih dari pertempuran panjang Persia dan Romawi. Yang pertama adalah kegagalan serangan persekutuan Persia dan Afar terhadap Konstantinopel. Yang kedua adalah penarikan mundur pasukan Persia di utara Mesopotamia ke arah barat, seberang sungai Efrat. Dan yang ketiga adalah pengejaran pasukan Persia oleh Heraklius sambil membawa harta rampasan perang yang melimpah. Dan yang keempat adalah penobatan Raja Pahlawa Narasimhawarman I sebagai Raja Dinasti Chalukya. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi lengkap sejarah tahun 625 Masehi. Kita masih ada di peristiwa pertama ya, yang terjadi dari dalam dunia Islam tahun 625 ini, bertepatan dengan tahun ketiga Hijriah, yaitu Perang Uhud. Dan sudah dibahas tentang latar belakang sampai terjadinya Ghazwah Uhud di bagian awal. Atau bagian awal sebuah ghazwah biasanya adalah terjadinya duel antara para jagoan dari kedua belah pihak. Dan hari ini kita akan masuk ke halaman 115 dari buku Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawwar Khalil, dengan judul Peperangan Antara Pasukan Kaum Muslimin dan Pasukan Kaum Musyrikin. Selanjutnya, pertempuran antara pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin terjadi dengan hebatnya. Abu Dujana Sammah bin Kharsyah sebagai seorang tentara muslimin yang telah sanggup menepati dan menetapi hak bagi pedang Nabi SAW, keluar dengan pedang terhunus dan terus menerjang barisan musuh yang besar itu sambil berjalan meliuk-liukkan kepalanya, sehingga Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya perbuatan seperti itu dimurkai Allah, kecuali di tempat ini." Berjalan dengan cara meliuk-liukkan kepala seperti itu sesungguhnya dilarang dan dimurkai oleh Allah, tetapi waktu berperang dengan musuh tidaklah dilarang dan tidak dimurkai Allah. Abu Dujannah bersyair, "Aku yang berjanji dengan kekasihku, Nabi, dan ketika kita berada di kaki bukit di sisi pohon kurma, tidak sudi aku berdiri di garis belakang. Memukul musuh dengan pedang Allah dan pedang Rasulnya." Ini syair dari Abu Dujannah ya, dalam peperangan. Jadi ketika beliau berperang itu sambil bersyair atau mengeluarkan emosi, mengeluarkan motivasi, mengeluarkan isi hatinya melalui syair. Dan terlihat dari syair ini ya bagaimana luar biasa semangat beliau untuk memenuhi hak dari pedang yang ia janjikan bisa memenuhi haknya, pedang Rasulullah SAW yang pada saat itu diamanatkan kepadanya. Dan dia memang bertempur dengan gaya meliuk-liuk itu, maksudnya dia melihat-lihat gitu ya, sambil melihat dengan sombong gitu, meliuk-liukkan kepala dengan sombong itu ya, sambil menenggadah gini gitu ya, melihat dengan sombong pasukan musuh gitu, sehingga menggentarkan para musuh. Dan memang ketakutan para musuh itu ketika berhadapan dengan beliau. Barang siapa dari tentara musuh yang terlihat oleh Abu Dujannah, pasti melayanglah nyawanya dengan seketika. Tentara muslimin sudah mengetahui bahwa bila ia sudah membalut kepalanya dengan kain merah,
menunjukkan bahwa ia sudah siap membunuh musuh. Dan tepi kain merah itu bertuliskan, pertolongan dari Allah dan kemenangan telah dekat. Dari tepi satunya lagi tertulis, takut dalam perang itu tercela, dan barang siapa lari dari peperangan sekali-kali tidak akan selamat dari neraka. Demikianlah Abu Dujana terus mempergunakan pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya. Ia terus-menerus memenggal dan membunuh musuh dengan pedang itu. Tidak seorang pun yang berdiri di hadapannya, melainkan dipukulnya dengan sekeras-kerasnya sehingga rebah dan jatuh ke bumi. Satu demi satu musuh yang besar itu diserbu dan dikejarnya sampai jauh masuk ke dalam barisan musuh. Apabila pedangnya itu tampak sudah agak tumpul, dengan cepat digosok dengan batu besar dan terus dipergunakan lagi untuk memenggal musuh. Pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung dengan sangat hebatnya, sambut menyambut sangat ramainya. Satu demi satu anak panah dilepaskan. Hujan anak panah dan banjir darah amat dahsyat. Pedang tersilang silih berganti, satu sama lain saling menangkis, masing-masing menunjukkan kekuatannya dan kecakapannya. Demikian juga Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia termasuk pahlawan yang gagah berani dalam pertempuran yang hebat itu. Sejak terjadi pertempuran di Badar, ia tampak sebagai seorang yang gagah perkasa. Oleh tangannya lah, jiwa sebagian besar ketua dan pemimpin Quraisy melayang dalam pertempuran di Badar. Di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dalam pertempuran di Uhud ini, ia menunjukkan lebih nyata lagi keberaniannya yang luar biasa. Meskipun pada akhirnya ia menemui ajalnya sebagai pahlawan, syahid di tengah medan perang dalam menghadapi lawan yang besar. Akan tetapi gugurnya ini tidak sia-sia. Ia gugur sesudah membinasakan tidak kurang dari 31 orang tentara musyrikin. Demikianlah seterusnya. Perang semakin menjadi-jadi dengan hebat dan dahsyat. Pada suatu kesempatan, pedang Abu Dujanah yang terkenal itu sudah berada di atas kepala Hindun, istri Abu Sufyan, dan hampir saja kepalanya terbelah jika Hindun tidak berteriak dengan keras memperkenalkan dirinya bahwa ia seorang perempuan. Demikianlah sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Abu Dujana. Satu judul ini menceritakan kiprah dua pahlawan besar. Yang satu adalah Abu Dujana yang terkenal dan karena sikap badan beliau gitu yang membusungkan dada dan terlihat sangat sombong di dalam pertempuran, keluarlah satu hukum bahwa ketika dalam pertempuran bersikap sombong, jumawa itu dibolehkan, sementara di luar peperangan itu tidak diperbolehkan dan bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hukum yang tidak berlaku di luar peperangan, di luar ghazwah, itu berlaku di dalam ghazwah. Tetapi ada juga yang tetap berlaku meskipun di dalam ghazwah. Contohnya adalah yang tidak berlaku, di luar tidak berlaku tapi di dalam peperangan itu menjadi sesuatu yang malah disukai gitu ya. Adalah yang pertama bersikap tadi ya seperti Abu Dujana, dan karena sikap beliau inilah keluar riwayat ini gitu, keluar hukum ini, sikap yang sangat sombong yang membuat musuh itu baru dari kesombongan seorang Abu Dujana saja sudah takut, dan beliau memang buktikan kesombongannya itu benar gitu, bahwa dia bisa membunuh musuhnya siapapun yang ada di depannya ya bahaya gitu, dia akan menemui ajalnya di tangan Abu Dujana, di pedang Rasulullah SAW yang dititipkan kepadanya. Kemudian yang tidak berlaku juga adalah menghilangkan nyawa musuh. Ini kan di luar ghazwah tidak berlaku, tidak boleh, sangat tidak diperbolehkan gitu ya. Tetapi dalam pertempuran ini justru menjadi yang diberkahi gitu, yang disukai gitu. Harus dihantam itu musuhnya, namanya musuh ya, tidak boleh dikasihani, tidak berlaku gitu hukum yang ada di luar ghazwah. Bahkan harus penuh semangat, harus berkobar, kata-kata juga harus lantang gitu ya untuk mengebarkan semangat. Tetapi ada contoh yang tetap berlaku di luar arena ghazwah maupun di dalam arena ghazwah, yaitu satu, bersikap terhadap perempuan.
Jadi meskipun perempuan itu ada dalam peperangan gitu ya, itu apalagi perempuan itu tidak ikut mengangkat senjata, maka dia tidak boleh untuk dieksekusi ya. Ini terlihat dari Hindun. Hindun itu kan datang dia untuk menyemangati, dia tidak mengangkat senjata gitu. Atau perempuan yang dia ikut ke medan pertempurannya itu untuk mengobati atau ada di barisan belakang, atau juga untuk memenuhi logistik makan dan sebagainya gitu. Ini tidak boleh diperangi. Dalam posisi di kaum muslimin tidak ada ya posisi yang yang ditugaskan seperti ditugaskan kepada Hindun. Hindun itu kan datang ke situ hanya untuk menyemangati, dia memberikan puisi-puisi gitu, memberikan kata-kata penyemangat, motivasi, sampai terakhir dia memukul genderang itu ya, genderang perang gitu, supaya ketika ada satu kejadian di mana pasukan Quraisy itu mundur dan lari ke belakang, itu dihalangi oleh Hindun dan dia memberi semangat lagi dengan genderang kayak drum dengan ukuran besar dari kulit, lalu dipukul-pukulnya untuk memberikan semangat kepada kaum musyrikin Quraisy. Dan ini tetap berlaku, dia tidak dibunuh, dan ini berdasarkan dari kisah Abu Dujana sendiri bahwa dia hampir saja memenggal Hindun. Untung saja Hindun itu keburu mengatakan bahwa saya ini perempuan gitu. Dan kemudian yang terjadi terhadap Hamzah bin Abdul Muthalib, beliau itu sangat fokus terhadap terhadap tugasnya untuk menghancurkan musuh sebanyak-banyaknya. Terbukti setiap yang ada di hadapannya itu pasti akan dibabat habis. Musuh siapapun tidak pandang bulu akan dibabat habis. Tetapi Hamzah bin Abdul Muthalib ini memang disasar secara khusus oleh Wahsy yang pernah kita kisahkan di 2 episode sebelumnya. Wahsy memang datang ke Uhud, dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak membunuh kaum muslimin yang lain, dia tidak ikut menjadi pasukan sayap kanan, sayap kiri, atau pasukan utama yang tengah gitu, dia tidak ikut itu. Dia memang masuk ke medan Uhud khusus untuk mencari Hamzah, dan dia hanya membawa satu tombak yang dia tidak kenal sebetulnya, tidak terlalu tahu dengan wajah Hamzah bin Abdul Muthalib ya, tapi dia tahu dari tanda bulu merak yang ada di dada seorang Hamzah. Jadi Hamzah itu dia mempunyai aksesoris yang khas bagi dirinya sendiri ya. Saya kan pernah cerita tentang Hamzah bahwa dia itu seorang pemburu yang handal, dia itu fisiknya kuat dan kesukaannya, hobinya adalah berburu binatang. Tapi binatang yang diburunya bukan binatang-binatang jinak ya, tetapi memang binatang yang tidak biasa diburu oleh orang lain. Salah satunya adalah singa gitu ya. Beliau itu sudah biasa pulang itu di pundaknya itu bawa singa gitu. Itu adalah hasil buruannya, dan salah satunya juga adalah burung merak. Dan burung merak itu entah apa tanda lah ya, aksesoris yang beliau sukai gitu, beliau simpan di dadanya, dan itu mungkin salah satu hadiah untuk diri sendiri lah, pencapaian, kebanggaan dan pencapaian dirinya sendiri gitu ya, sehingga menyimpan si bulu merak itu seterusnya sebagai aksesoris. Dan dari situlah Abu Dujana mengenal gerak-gerik dari Hamzah ketika dalam perang itu. Jadi kalaupun kita kenal dengan wajah seseorang ya, dalam perang itu begitu berkecamuk, debu berterbangan gitu, agak pusing kita, ini siapa, apalagi dengan baju besi, apalagi ada juga yang ditutup begitu ya, ini dengan pakaian yang tertutup, baju besi, sambil bergerak juga orang gitu ya, agak sulit kita melihat ini siapa kalau sekilas gitu. Bulu burung merak itu memberikan tanda kepada Wahsy bahwa inilah orang yang saya sasar gitu. Dan selama Hamzah bergerak, dia ikutin gerakannya, dia tunggu momen yang pas agar tombaknya itu bisa mengenai sasaran sekali tembak gitu, dan ke titik yang memang mematikan.
Maka dicarilah momen itu oleh Wahsy dan didapatilah momen itu. Dia ikuti beberapa waktu. Hamzah memutarkan pedangnya ke kanan, ke kiri, mengayun ya. Hamzah mengayun badannya, mengayun tangannya ke kanan, ke kiri, tubuhnya berputar. Di mana musuh berada, dia ke sana gitu. Dia lari ke sini, lari ke sana. Beberapa waktu Wahsy ikuti gerakan Hamzah bin Abdul Muthalib, dan di momen tertentu ketika titik yang dia arah itu sudah terkunci oleh tombaknya, tanpa menunggu waktu lama dia melemparkan tombak itu dan Hamzah berhasil dan sasaran itu tepat mengenai apa yang dia inginkan gitu. Hamzah meskipun Hamzah terkejut ya, kaget dengan tombak yang menyasar dirinya, tapi sebelum dia tumbang, dia tetap masih sempat untuk melakukan perlawanan dan masih sempat menebas musuh. Luar biasa ya, sampai akhirnya beliau tumbang dan menemui kesyahidan sebagaimana yang beliau cita-citakan. Dan setelah melihat Hamzah tumbang, Wahsy meninggalkannya. Urusan dia selesai. Dia tidak ikut membunuh yang lain. Dia tidak peduli dengan kekacauan yang terjadi gitu ya. Kesibukan yang terjadi dalam perang gitu. Dia tinggalkan karena tugas dia sudah selesai. Dia keluar dari arena pertempuran dan menunggu pertempuran itu selesai. Berbicara tentang Hindun, tadi ya, tentang Hindun kita sudah ulas sedikit. Di sini juga dibahas dengan judul Barisan Kaum Perempuan Musyrikin. Ada di halaman 117. Sebagaimana telah kita uraikan, banyak istri pemuka musyrikin Quraisy yang ikut serta dalam barisan pasukan mereka dengan dikepalai Hindun, istri Abu Sufyan. Dalam pertempuran di Uhud itu mereka selalu berbaris, kadang-kadang berbaris di depan tentara mereka, kadang-kadang berbaris di belakang tentara mereka, dan kadang-kadang berbaris di tengah-tengah. Masing-masing memukul rebana dan tambur seraya mengucapkan sajak-sajak atau syair-syair untuk mengobarkan semangat mereka, menggirangkan hati kaum lelaki mereka yang sedang bertempur dengan tentara muslimin. Di antara syair-syair yang diucapkan oleh Hindun di kala itu ialah: beranilah wahai keturunan Abu Dar, beranilah wahai pembela barisan belakang, pukullah mereka itu dengan pedang yang tajam. Dan dia mengatakan ini sambil tentu saja dengan suara yang berteriak ya, yang tidak saya contohkan di sini. Apabila Hindun mengucapkan syair-syair yang demikian itu, segeralah disambut dengan serentak oleh para perempuan yang berbaris di belakang. Yang 14 orang lainnya berarti ya. Kami anak-anak perempuan bintang pagi, kami berjalan di atas bantal sutra, berjalan dengan pijakan yang halus, minyak kesturi dalam belahan rambut dan permata intan dalam kalung-kalung. Jika kalian maju terus, kami peluk dan kami bentangkan bantal-bantal surga. Jika kamu mundur ke belakang, kami akan menceraikan perceraian yang tidak ada penyesalan. Demikianlah nyanyi-nyanyian mereka yang didengung-dengungkan dengan riang gembira, guna mengobarkan semangat tentara mereka yang sedang bertempur dengan hebatnya, agar semangatnya tidak kunjung padam menghantam pihak musuh. Waktu Nabi SAW mendengar syair-syair yang demikian itu, dengan tenang beliau berdoa, "Ya Allah, dengan Engkau aku menangkis musuh, dan dengan Engkau pula aku berperang memerangi musuh. Cukuplah Allah bagiku dan sebaik-baik yang diserahi." Semboyan atau syiar tentara kaum muslimin di kala itu hanyalah kata matilah, matilah, matilah. Adapun tentara kaum musyrikin mengucapkan syiar hai Uzza, hai Hubal. Demikianlah selanjutnya, syiar mereka masing-masing selalu diucapkan dengan suara yang sekeras-kerasnya, dan syiar-syiar itu dipergunakan juga sebagai kode oleh tentara dari kedua belah pihak. Uzza dan Hubal adalah nama dua berhala besar dari kaum musyrikin bangsa Arab di masa itu. Itu peran kaum perempuan ya. Jadi kalaulah di kaum muslimin juga ada kaum perempuan yang hebat, yang pahlawan ya,
Pada saat itu ada yang ikut di dalam barisan kaum muslimin juga, yaitu Nusaibah binti Ka'ab, yang beliau itu ikut untuk di baris belakang ya, bagian pengobatan. Nusaibah bin Ka'ab, sebagaimana kita tahu, beliau disebut sebagai pahlawan perempuan dalam Islam karena kiprah beliau dalam peperangan itu tidak kalah dengan laki-laki. Bahkan di Uhud ini beliau mendapatkan luka yang cukup banyak karena untuk melindungi Rasulullah SAW. Dan jika di kaum muslimin itu punya Nusaibah binti Ka'ab, ini tentu tidak bisa disamakan jelas, tetapi kaum musyrikin juga mempunyai tentara perempuan. Dan kalaulah ada pahlawan gitu ya di kalangan kaum musyrikin, itu Hindunlah pahlawan perempuannya, karena memang kiprahnya yang luar biasa gitu ya. Dan bahkan disebut-sebut dalam sejarah kita gitu, bagaimana kiprah Hindun dalam menumpas kaum muslimin, dalam melawan, dalam menghalangi kaum muslimin gitu. Dan terutama dalam pertempuran ya, dan perannya yang paling terkenal adalah dalam pertempuran Uhud ini. Kiprahnya luar biasa sebetulnya dalam membela golongannya gitu. Tetapi tentu saja andai kata dia itu tidak masuk Islam, mungkin akan menjadi musuh yang terbesar ya. Tetapi pada akhirnya memang setelah suaminya masuk Islam, Abu Sufyan bin Harb, di Futuh Mekah, Hindun juga masuk Islam. Di zaman manapun, di era manapun, selalu ada perempuan yang menjadi kunci sukses di belakang para laki-laki, dan Hindun mengambil peran itu. Hindun mengambil peran yang mungkin jarang diambil oleh orang lain ya. Dan kiprahnya ketika dalam kemusyrikan, bagi orang musyrik gitu, kiprahnya terbaik. Tetapi nanti setelah masuk Islam, dia juga memiliki kiprahnya yang terbaik. Luar biasa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang yang bahkan mungkin kita tidak duga orang itu dapat hidayah. Bagaimana kita, apalagi nanti ketika kita lihat apa yang sudah dia lakukan terhadap paman beliau ya, paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, untuk menuntutkan balas gitu. Kita tidak akan menyangka, rasanya jauh dia dari hidayah ya. Abu Sufyan bin Harb, rasanya akan jauh dia dari hidayah. Ikrimah bin Abi Jahal, rasanya jauh dia dari hidayah. Apalagi dia putranya Abu Jahal yang memang dididik dari awal, dari sejak kenabian itu lahir gitu ya, dari belasan tahun sebelumnya, itu dididik oleh Abu Jahal untuk memerangi kaum muslimin. Kalau Ikrimah, kalau Khalid bin Walid itu tidak terlalu terlibat sebetulnya ketika permusuhan itu dilancarkan oleh pembesar Quraisy terhadap kaum muslimin ketika di Mekah. Berbeda dengan Ikrimah. Ikrimah itu sudah dilibatkan oleh Abu Jahal. Bahkan dia menjadi salah satu pemimpin orang yang disimpan untuk rencana pembunuhan Rasulullah SAW di malam hijrah beliau. Kalau misalnya kita melihat secara sisi manusiawi ya, secara di atas kertas gitulah, kayaknya orang ini nggak mungkin dapat hidayah. Sofwan bin Umayyah rasanya tidak mungkin orang ini dapat hidayah. Abu Sufyan apalagi. Meskipun mereka orang-orang yang cerdas, orang yang pintar, dan juga termasuk Hindun ini ya, Hindun binti Utbah, kemudian istrinya Ikrimah bin Abi Jahal. Ini adalah orang-orang yang nanti akan masuk Islam. Dan ya, hidayah adalah rahasia Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, bukan yang kita duga, bukan yang kita sangka gitu. Dan kita juga tidak menyangka bahwa Abu Bakhtari hingga akhir masa kehidupannya dia tidak mendapatkan hidayah itu. Abu Thalib juga tidak mendapatkan hidayah itu. Betul-betul Allah memang memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Dan itu saja teman pecinta sejarah untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.